Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Acep Krismayanto dari Universitas Nasional, Fakultas FTKI, Prodi Sistem Informasi. Nah, di video kali ini saya akan menjawab soal-soal UTS rekayasa perangkat lunak sistem informasi. Oke. Soal yang pertama adalah jelaskan tahapan-tahapan di dalam SDLC. Oke. SDLC itu adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. Oke, tahapan-tahapan ini meliputi pertama ada tahapan analisis. Nah, tahapan pertama ini yaitu sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankan nantinya. Terus hasil analisis tersebut berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem hingga perbaharuan yang dapat diterapkan. Oke, selanjutnya yang tahap yang kedua adalah tahapan perancangan sistem. Tahapan ini akan menghasilkan prototipe dan beberapa output lain meliputi dokumen berisi desain, pola, dan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Tahapan selanjutnya adalah tahapan pembangunan sistem. Tahapan ini itu dimana rancangan mulai dikerjakan, dibuat atau diimplementasikan menjadi sistem yang utuh dan dapat digunakan jika diibaratkan bangunan. Tahapan ini merupakan tahapan membangun. Oke, selanjutnya tahapan yang keempat adalah sesudah sistem selesai dikembangkan, sistem harus melalui pengujian sebelum digunakannya atau dikomersialkannya. Tahapan pengujian sistem harus dijalankan untuk mencoba apakah sistem yang dikembangkan dapat bekerja optimal atau tidak. Selanjutnya implementasi. Nah, implementasi atau pemeliharaan ini merupakan tahapan akhir dalam pembuatan SDLC. Nah, di tahapan ini sistem sudah dibuat, diuji coba dan dipastikan bekerja optimal. Ya, pemeliharaan sistem tersebut sudah dibuat sangat penting untuk referensi di kemudian hari, karena pemeliharaan ialah tahapan akhir yang menjadi permulaan fase yang baru, yaitu penggunaan. Selanjutnya soal nomor 2 adalah buatkan tabel tentang perbedaan dari model sistem prototype, waterfall, spiral, dan RAD. Oke. Yang pertama adalah prototype. Prototype itu salah satu metode pengembangan software yang mengizinkan pengguna atau user memiliki gambaran awal tentang program yang akan dikembangkan setelah melakukan pengujian awal. Selanjutnya adalah waterfall. Waterfall itu merupakan metode pengembangan perangkat lunak tradisional yang sistematis. Selanjutnya adalah spiral. Spiral itu adalah satu metode yang dapat digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya RAD. RAD ini adalah model proses pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik inkremental atau bertingkat. RAD itu menekankan pada siklus pembangunan pendek, singkat, dan cepat. Selanjutnya tahapan-tahapan. Pertama ada tahapan dari prototype. Tahapan dari prototype ini adalah pengumpulan kebutuhan, membangun prototype, evaluasi prototyping, mengkodekan sistem, menguji sistem, evaluasi sistem, dan menggunakan sistem. Selanjutnya ada tahapan-tahapan waterfall. Waterfall ini ada requirement, design, implementation, verification, dan maintenance. Selanjutnya ada tahapan spiral. Nah, tahapan spiral ini adalah liaison,
yang kedua planning, yang selanjutnya analisis resiko, selanjutnya adalah rekayasa atau engineering. Tahapan RAD itu adalah tahapan recruitment planning atau perencanaan syarat-syarat. Yang selanjutnya RAD design workshop desain RAD atau bahasa Inggrisnya. Yang selanjutnya adalah implementation atau implementasi. Kelebihan dari prototype ini sendiri adalah menghemat waktu pada saat pengembangan sistem dan juga penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Klien juga berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem tersebut. Selanjutnya komunikasi yang baik antara pelanggan dan pengembang. Kelebihan dari waterfall ini adalah rangkaian kerjanya tuh jelas dan juga berkomitmen pada tujuan akhir. Selanjutnya hemat waktu dan biaya. Cocok untuk pembuatan software berskala besar. Kelebihan selanjutnya dari metode spiral adalah pembangunan dan perubahan perangkat lunak yang terjadi dapat diselesaikan secara sistematis, terus mudah dalam mengestimasi biaya karena proses pembuatannya prototipenya itu jelas dan terencana. Selanjutnya manajemen dan analisis risiko yang lebih cepat dan mudah. Selanjutnya produksi software bisa terjadi lebih cepat. Nah, kelebihannya dari RAD yaitu penghemat waktu dalam keseluruhan fase project. Selanjutnya RAD itu mengurangi seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan biaya project dan sumber daya manusia. RAD juga sangat membantu pengembangan aplikasi yang berfokus pada waktu penyelesaian project. Perubahan desain sistem pada RAD ini dapat lebih berpengaruh dengan cepat dibanding dengan pendekatan SDLC tradisional. Selanjutnya soal nomor 3 adalah buatlah contoh aplikasi di sekitarmu, boleh tempat kerja atau dari aplikasi manapun. Terus model pengembangannya apa yang dipakai, menjelaskan tiap langkah atau step yang digunakan, kesulitan apa yang kamu rasakan sebagai pengguna aplikasi tersebut. Yang saya ambil contoh adalah aplikasi e-banking. Aplikasi e-banking ini menggunakan model pengembangan pada waterfall. Nah, dengan tahapan-tahapan requirement definition, design, development, dan testing. Nah, pada pihak yang mengelola sistem informasi ini tuh biasanya adalah pihak kerja bank yang terkait. Orang-orang tersebut itu adalah orang yang memang mengerti penggunaan sistem informasi ini tersebut. Nah, cara kerja m-banking ini sangat mudah. Contohnya tuh saya memakai mobile banking untuk melakukan transaksi. Dengan metode ini kita hanya memasukkan username dan password. Nah, lalu nantinya kita akan masuk ke dalam aplikasi tersebut, dan yang bikin kita mudah ini adalah kita bisa transaksi online di e-commerce tanpa harus keluar dan hemat waktu juga. Sejauh ini kesulitan yang saya rasakan ini adalah sistemnya suka ngedown. Maksudnya aplikasinya kita udah masukkan username, password, terus tiba-tiba muncul attention atau tidak bisa masuk. Itulah yang saya rasakan sampai saat ini. Sekian dulu video jawaban UTS RPLSI dari saya. Mohon maaf kalau ada jawaban yang kurang lengkap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.